kembali beribadah bersama-sama di rumah masing-masing. Oke, sebelum kita masuk ke dalam ibadah kita akan berdoa. Ya, sobat kecil di rumah, semuanya lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk penyertaan perlindungan-Mu atas kami. Dalam tidur kami semalam hingga pagi ini kami boleh bangun dengan kekuatan, kesehatan, damai sejahtera dan sukacita berlimpah yang daripada Engkau. Tuhan Yesus, kami akan kembali beribadah, kami akan memuji Engkau, menyembah Engkau, mendengarkan firman-Mu. Kami rindu ya Tuhan, Engkau disenangkan di atas segala puji-pujian kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom sobat kecil, apa kabarnya nih? Yes, luar biasa. Tuhan Yesus beserta kita. Kita sampai saat ini sehat karena siapa? Ayo. Ya, kita ini semua karena anugerah dari Tuhan Yesus. Karena itu kita harus tetap semangat dalam memuji nama Tuhan. Yuk kita nyanyi. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Biar iman kita tumbuh di dalam tubuh kita, yuk kita nyanyi lagu selanjutnya. Kesukaanku belajar firman Tuhan, aku berakar dalam Dia. Aku bertumbuh lebih mengenal Tuhan, berbuah lakukan firman-Nya. Kesukaanku belajar firman Tuhan, aku berakar dalam Dia.
lebih mengenal Tuhan. Berbuah lakukan firman-Nya. Aku berakar dan bertumbuh dalam Kristus untuk berbuah dalam dunia. Aku berakar dan bertumbuh dalam Kristus untuk berbuah dalam dunia. Kesukaanku belajar firman Tuhan. Aku berakar dalam Dia. Aku bertumbuh lebih mengenal Tuhan. Berbuah lakukan firman-Nya. Kesukaanku belajar firman Tuhan. Aku berakar dalam Dia. Aku bertumbuh lebih mengenal Tuhan. Berbuah lakukan firman-Nya. Aku berakar dan bertumbuh dalam Kristus untuk berbuah dalam dunia. Aku berakar dan bertumbuh dalam Kristus untuk berbuah dalam dunia. Silakan Kak Leli. Terima kasih ya sobat kecil yang sudah memimpin pujian hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Nah, sobat kecil di rumah, sekarang kita akan membaca Alkitab. Yuk, sobat kecil di rumah masing-masing siapkan Alkitabnya. Kita mau buka dari Roma. Roma adanya di mana ya? Betul, di Perjanjian Baru. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus. Jadi setelah Kisah Para Rasul sebelum Korintus. Oke, sobat kecil kita mau buka dari Roma pasal 4 ayat 7 dan 8. Roma pasal 4 ayat yang ke-7 dan ke-8. Cuma 2 ayat ya. Sudah ketemu semua? Sudah, hebat semuanya. Kalau sudah ketemu, kita biarkan Alkitab kita terbuka. Kita mau berdoa. Oke, semuanya. Lipat tangannya, tutup mata. Kita berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini. Kami masih boleh membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Biarlah ya Tuhan, firman yang akan kami baca, boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami boleh menjadi garam dan terang dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, kalau sudah, kita mau baca sama-sama dengan bersuara ya. Keluarkan suaranya kalau membaca firman Tuhan. Kan ada di Alkitab katanya, iman itu timbul dari pendengaran. Kalau kita bacanya di dalam hati, berarti telinga kita nggak dengar dong. Nah, jadi kita mau baca dengan suara yang keras. Kalau sobat kecil yang belum bisa membaca, bisa minta tolong mama, papa, atau kakaknya ya. Roma 4 ayat 7 dan 8. Kita baca sama-sama, demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Wow, firman-Nya luar biasa ya. Berbahagia katanya orang-orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya, yang ditutupi dosa-dosanya. Terus apalagi berbahagia manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Nah, sobat kecil pernah dengar lagu ini enggak? Amazing Grace,
How sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Tahu lagunya? Wow, kakak merinding. Beneran. Kakak pernah baca di quote gitu. Katanya lagu Amazing Grace itu hampir tidak ada orang yang tidak menyukai lagu itu. Dan mungkin itu betul. Kenapa ya lagu itu bisa sampai mendunia, sampai diterjemahkan ke berbagai bahasa? Amazing Grace. Amazing itu apa ya? Pokoknya sesuatu yang wow, ajaib, luar biasa, besar. Grace itu kan anugerah. Jadi bisa kita artikan kalau Amazing Grace itu adalah sesuatu yang ajaib, yang besar, yang luar biasa yang terjadi di dalam hidup si pencipta lagu itu. Nah, kira-kira ada cerita apa ya di balik lagu itu? Kenapa judulnya Amazing Grace? Terus kenapa lagu itu bisa sampai disukai hampir semua orang? Diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Di bahasa Indonesia juga ada ya? Nah, mungkin sobat kecil pernah mendengar versi bahasa Indonesianya. Liriknya luar biasa. Nah, kita mau kenalan dengan pencipta lagunya. Tapi kali ini nggak bisa mendatangkan ya, karena orangnya sudah lama sekali meninggal. Itu nanti namanya adalah Bapak John Newton. Siapa? Bapak John Newton. Nah, kenapa ya Bapak John Newton sampai menciptakan lagu Amazing Grace? Sampai menggambarkan kehidupan dia itu begitu luar biasa. Ternyata sebelum kenal Tuhan, Bapak ini seorang dia penjual budak, penjual manusia. Jadi dia melakukan perdagangan manusia, sobat kecil. Wow, manusia dijual, kemudian dijadikan budak. Pokoknya disiksa segala macam. Itu terjadi tahun 1748. Wah, dia itu pokoknya orang yang sangat ditakuti, sangat kejam. Bapak John Newton ini orangnya sangat-sangat kejam. Pokoknya dia nggak kenal yang namanya kasihan, nggak punya rasa peri kemanusiaan sama sekali. Pokoknya udah mungkin nggak bisa diampuni. Kalau secara manusia udah nggak bisa diampuni lagi. Sampai suatu hari, sobat kecil, Bapak ini melakukan pelayaran. Berarti dia naik perahu, kapal yang sangat besar. Nah, kemudian di tengah-tengah perjalanan itu terjadi badai yang luar biasa. Sampai kapalnya itu nyaris tenggelam, nyaris karam, sobat kecil. Sama seperti kisah siapa ya? Siapa yang tidak taat, yang suruh pergi ke Tarsis, malah pergi ke Niniwe? Siapa? Yunus. Hebat. Sama seperti kejadian waktu Yunus diutus Tuhan suruh pergi ke Tarsis, terus malah pergi ke Niniwe. Nah, begitupun Bapak John Newton, dia tidak taat firman Tuhan, bahkan dia nggak kenal Tuhan. Kalau dia kenal Tuhan, dia nggak mungkin sekejam itu. Nah, di tengah badai itu, dia tiba-tiba ingat berdoa. Dia berdoa, sobat kecil, di tengah badai itu. Berdoa sungguh-sungguh sama Tuhan, nangis sama Tuhan, meraung sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan, sampai kemudian badainya reda dan dia diselamatkan. Nah, karena Bapak John Newton ini diselamatkan, kemudian terciptalah lagu Amazing Grace. Dia menciptakan lagu itu dengan sepenuh hati, dengan sepenuh perasaan yang dia punya. Makanya lagunya juga mendunia, membuming betul-betul. Karena apa? Karena lagu itu betul-betul lahir dari hati. Setelah Bapak John Newton itu diselamatkan Tuhan dari badai yang besar itu di tengah lautan, Bapak John Newton kemudian bertobat, meninggalkan semua pekerjaan-pekerjaan lamanya.
dia kemudian memutuskan untuk sungguh-sungguh mencari Tuhan, sungguh-sungguh melayani Tuhan. Terus kemudian dia juga melakukan banyak sekali kebaikan-kebaikan, banyak sekali menyumbangkan kekayaan-kekayaannya untuk penginjilan. Maka terciptalah lagu Amazing Grace. Dia merasa hidup dia begitu luar biasa. Dia yang tadinya berdosa, yang berlumuran dosa, yang tidak mungkin secara manusia itu tidak mungkin mendapatkan pengampunan. Tapi ternyata Tuhan memberikan kesempatan kedua untuk Bapak John Newton ini. Nah, dia bersyukur dengan sungguh luar biasa. Kalau diterjemahkan ke dalam versi bahasa Indonesianya mungkin dulu aku lemah, sekarang aku lega gitu. Kemudian bebanku lenyap, beban dia tuh lenyap, beban hidup dia lenyap setelah dia dekat dengan Tuhan. Mungkin masalah ada, tapi ada satu kelegaan di dalam hatinya, ada satu sukacita besar di dalam hatinya ketika dia mengenal dan dekat dengan Tuhan. Nah, mungkin sobat kecil di rumah bingung ya, kenapa sih Kak, kok orang berdosa seperti Bapak John Newton Tuhan selamatkan, kok Tuhan ampuni? Kenapa coba? Nah, tadi di ayat 7 itu disebutkan, di ayat 7 dan 8 disebutkan, berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Tuhan selalu memberi ampun, selalu memberi maaf untuk orang-orang yang mau mengakui dengan rendah hati, mau mengakui dosa-dosa, kesalahan-kesalahan dengan rendah hati. Nah, sobat kecil, kita bersyukur kalau kita hidup di zaman kasih karunia Tuhan. Kita yang seharusnya mati, yang seharusnya dihukum oleh pelanggaran-pelanggaran kita, oleh dosa-dosa kita. Tapi Tuhan gantikan dengan cara apa? Iya, betul. Dengan cara mati di kayu salib. Begitu luar biasanya pengorbanan Tuhan buat kita. Kita dengan cara apa ya bisa membalas Tuhan? Tuhan butuh uang kita? Tidak. Tuhan tidak butuh uang kita. Yang Tuhan mau hanya hati yang sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh waktu menyembah Tuhan, sungguh-sungguh waktu berdoa, sungguh-sungguh waktu ibadah, tidak main-main. Wah, walaupun mungkin sekarang masih ada yang beribadah di rumah, yang belum tatap muka ya. Ibadahnya masih di rumah, tapi walaupun di rumah mungkin aku kunci pintu aja, mama papa nggak tahu kok kalau aku nggak ibadah, aku main-main. Tapi ada yang tahu. Siapa? Tuhan tahu. Nah, tapi mulai sekarang sobat kecil sudah tahu Tuhan berkorban demikian besar buat kita. Jadi kita pun harus membalas semua kebaikan Tuhan. Nah, kita mau minta ampun atas segala dosa-dosa kita, pelanggaran-pelanggaran kita, seperti Bapak John Newton tadi, bahwa hidup kita itu amazing di tangan Tuhan, amazing, pokoknya amazing grace, anugerah yang sangat luar biasa, sangat besar. Jadi kita juga harus memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Oke sobat kecil, kita tutup Alkitabnya. Ya, tutup Alkitabnya. Kita mau apa? Berdoa. Yuk sobat kecil, sekarang kita akan berdoa syafaat yang akan kita tutup dengan doa Bapa kami. Semuanya sobat kecil, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman yang begitu indah yang boleh kami baca hari ini. Biarlah firman-Mu ya Tuhan boleh terus hidup di dalam hati, di dalam diri setiap kami. Kami boleh terus bersyukur kami punya Allah yang luar biasa seperti Engkau. Begitu banyak pelanggaran dan dosa-dosa kami. Tetapi jika kami dengan rendah hati mau mengakui dan mau meminta ampun, Engkau akan mengampuni kami. Terima kasih ya Tuhan, ajar kami untuk terus mengucap syukur akan hidup kami, akan Engkau yang kami punya. Terima kasih Bapa, kami mau berdoa secara khusus
untuk kesehatan teman-teman kami, saudara-saudara kami yang mungkin dalam keadaan sakit ya Tuhan. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan urapi ya Tuhan setiap obat-obatan yang mereka minum, dokter-dokter yang menangani mereka, Tuhan jamah sehingga boleh mendatangkan kesembuhan bagi saudara-saudara kami, bagi sahabat-sahabat kami yang sedang sakit. Kami juga mau berdoa untuk acara persiapan Natal sekolah minggu di gereja kami ya Tuhan. Biar kiranya Tuhan campur tangan di dalamnya sehingga apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan itu semua boleh menyenangkan hati Tuhan. Tuhan disenangkan atas setiap doa-doa kami, atas setiap puji-pujian kami, dan nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk setiap para pemimpin kami baik itu di gereja, baik itu di rumah kami, baik itu di sekolah, Tuhan, guru-guru kami, RT, RW, lurah, Tuhan, bahkan sampai presiden, Tuhan memberkati, Tuhan beri hikmat-Mu turun atas setiap para pemimpin kami, sehingga para pemimpin kami Tuhan, baik itu di gereja, di sekolah, maupun di lingkungan tempat kami tinggal, boleh memberikan keputusan-keputusan yang terbaik ya Tuhan. Kami berdoa untuk penyelenggaraan vaksin ya Tuhan. Biar acara penyelenggaraan vaksin ini ya Tuhan boleh merata, kami semua boleh menerima vaksin dan boleh menerima kesembuhan yang luar biasa yang daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ada begitu banyak permohonan-permohonan kami yang ingin kami sampaikan kepada Tuhan, yang tidak dapat kami ucapkan, tapi kami yakin, kami percaya Engkau tahu setiap isi hati kami. Tuhan Yesus, kami mau akhiri doa kami bersama-sama. Kami mau mengucapkan doa Bapa kami seperti yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dadah sobat kecil, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Leli. Sebelum kita berpisah, yuk kita nyanyi lagi. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Was grace that thou my heart and grace my fear relieved. How precious is that grace appeared. How I first believed. Sahabat kecil, makasih ya udah ibadah bareng sama kita. Nah, kalian jangan lupa untuk tetap mematuhi prokes yaitu 5M.
Dan jangan lupa juga untuk subscribe,